Patroli rutin Satgas Pamtas RI Malaysia di perbatasan Kalimantan Barat menemukan sebuah gudang kayu yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan. Struktur bangunan itu terlihat sederhana, namun di dalamnya terdapat ratusan senjata api rakitan yang tersusun rapi di atas terpal plastik. Tim intelijen segera melakukan pengamanan lokasi, memastikan bahwa tidak ada aktivitas mencurigakan lain di sekitar gudang tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, senjata-senjata ini memiliki kemiripan dengan peninggalan ex-PGRS Parakou, kelompok bersenjata yang dahulu beroperasi di perbatasan. Fakta ini mengarah pada pertanyaan yang lebih besar, bagaimana senjata-senjata ini bisa tetap beredar meski konflik lama telah berakhir? Sejumlah warga sekitar diperiksa sebagai saksi, namun jawaban yang diberikan cenderung menghindar, seolah ada sesuatu yang ingin mereka sembunyikan. Ketika berita penemuan ini mulai tersebar, pihak tentara Malaysia tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang memperumit situasi. Dalam pernyataan resmi, militer Malaysia mengasumsikan bahwa ada keterlibatan oknum TNI dalam peredaran senjata yang diduga dikirimkan kepada kelompok separatis di wilayahnya. Dugaan ini memicu respons cepat dari Mabes TNI, yang segera menegaskan bahwa operasi yang dilakukan di perbatasan bertujuan untuk mengamankan wilayah dari ancaman penyelundupan ilegal. Sebagai langkah pengamanan, ratusan personel tambahan dari Yonarmed 10 Brat Jamustiko Strat dan Yonarmed 16 Tumbak Kaputing dikerahkan ke titik-titik strategis. Di tengah ketegangan ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengirimkan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi terkait tuduhan yang diajukan oleh Malaysia. Di level masyarakat, situasi di perbatasan mulai terasa lebih mencekam, terutama bagi penduduk lokal yang biasa beraktivitas di sekitar jalur lintas batas. Beberapa saksi mata melaporkan peningkatan patroli dari kedua belah pihak, dengan kendaraan militer terlihat lebih sering melintasi daerah perbatasan. Saat keadaan semakin memanas, Presiden Indonesia Prabowo mengambil langkah diplomatik dengan menggelar rapat darurat bersama jajaran keamanan nasional. Presiden Indonesia Prabowo memimpin rapat darurat di Istana Negara, didampingi oleh Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Dalam pertemuan itu, ia menekankan bahwa keamanan nasional harus dijaga, tetapi konfrontasi terbuka dengan Malaysia harus dihindari sebisa mungkin. Sebagai langkah strategis, pemerintah memutuskan untuk memperkuat sistem pertahanan di perbatasan sekaligus membuka jalur komunikasi resmi dengan pihak Malaysia. Selain menambah jumlah pasukan, Presiden juga menginstruksikan tim investigasi khusus untuk mengusut asal-usul senjata yang ditemukan di perbatasan. Di sisi lain, ia memberikan mandat kepada Kementerian Luar Negeri untuk meredam ketegangan melalui jalur diplomasi yang lebih intensif. Keputusan ini diterima dengan berbagai reaksi, terutama dari kalangan militer yang menilai bahwa Malaysia seharusnya tidak langsung menuduh tanpa bukti konkret. Namun, sebelum penyelidikan lebih lanjut bisa dilakukan, sebuah kejadian tak terduga kembali memperumit keadaan. Di sebuah desa terpencil dekat perbatasan, Satgas Pamtas berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai perantara dalam penyelundupan senjata rakitan. Pria berusia 42 tahun ini ditemukan membawa sebuah paket berisi amunisi dan komponen senjata yang hendak dikirimkan ke pihak yang tidak disebutkan namanya. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengaku hanya bertindak sebagai kurir dan tidak mengetahui identitas pihak yang memberikan perintah kepadanya. Informasi yang diberikan mengarah pada kemungkinan bahwa jaringan penyelundupan ini jauh lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Temuan ini segera dilaporkan ke Jakarta, di mana pihak intelijen mulai menyusun skenario baru terkait dugaan adanya kelompok ketiga yang bermain di balik layar. Sementara itu, pihak Malaysia yang awalnya menuduh TNI kini mulai melihat bahwa ada kemungkinan mereka juga menjadi korban dari sebuah operasi yang lebih kompleks. Dalam situasi yang semakin rumit ini, pertanyaan terbesar yang belum terjawab adalah, siapa sebenarnya dalang dari peredaran senjata ini? TNI AL mengerahkan 220 prajurit ke Kinabalu, Malaysia, untuk mengikuti latihan militer bilateral Malindo Jaya. Latihan ini mencakup berbagai elemen, termasuk operasi darat, manuver kapal perang, dan simulasi serangan udara menggunakan helikopter. Kegiatan ini secara resmi bertujuan untuk mempererat kerjasama pertahanan, tetapi kehadiran pasukan Indonesia menarik perhatian publik dan media. Beberapa analis militer mulai berspekulasi bahwa pengiriman pasukan ini juga berfungsi sebagai sinyal politik dalam respons ketegangan perbatasan. Di lapangan, prajurit dari kedua negara menjalani sesi latihan intensif, menguji kemampuan tempur dan kesiapan dalam skenario perang modern. Sementara itu, sejumlah pejabat tinggi militer menghadiri sesi observasi, menilai efektivitas kerjasama dalam menghadapi ancaman potensial. Di tengah keberlangsungan latihan,
Isu penyelundupan senjata yang melibatkan kelompok tidak dikenal mulai mengganggu dinamika diplomatik antara kedua negara. Beberapa media asing mulai memberitakan dugaan keterlibatan TNI dalam jaringan penyelundupan senjata yang beroperasi di perbatasan. Laporan tersebut mengklaim bahwa senjata yang ditemukan di wilayah Malaysia memiliki jejak produksi yang mengarah ke pabrik ilegal di Indonesia. Tuduhan ini langsung mendapat tanggapan dari beberapa pengamat militer yang menyatakan bahwa isu tersebut bisa jadi merupakan propaganda untuk melemahkan hubungan bilateral. Sementara itu, masyarakat di daerah perbatasan mulai cemas, khawatir bahwa eskalasi konflik dapat mengganggu aktivitas ekonomi mereka. Pemerintah Indonesia merespons dengan menyampaikan klarifikasi melalui jalur diplomatik dan menegaskan komitmen dalam memberantas penyelundupan. Di sisi lain, Malaysia menghadapi tekanan dari dalam negeri, dengan beberapa kelompok politiknya menyerukan tindakan lebih keras terhadap dugaan keterlibatan pihak asing. Dengan liputan yang semakin meluas, isu ini berpotensi mengancam stabilitas regional jika tidak segera ditangani dengan pendekatan diplomatik yang tepat. Dalam sebuah operasi mendadak, aparat TNI berhasil menangkap seorang pria berusia 42 tahun yang diduga sebagai perantara dalam jaringan penyelundupan senjata. Pria tersebut ditangkap saat hendak menyeberangkan paket amunisi dan komponen senjata ke pihak yang identitasnya masih dirahasiakan. Saat diinterogasi, tersangka mengaku hanya bertindak sebagai kurir dan tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi dalang utama di balik operasi ini. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap bahwa jaringan penyelundupan ini telah beroperasi selama bertahun-tahun dengan rute lintas batas yang sangat terorganisir. Dari hasil investigasi awal, ditemukan bukti bahwa senjata-senjata tersebut bukan hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari negara lain yang berkonflik. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada kelompok internasional yang memanfaatkan ketegangan politik untuk melancarkan agenda mereka sendiri. Sementara penyelidikan terus berlanjut, pihak Malaysia mulai mempertanyakan keakuratan tuduhan mereka terhadap Indonesia dalam kasus ini. Sebagai respons terhadap penangkapan yang dilakukan oleh TNI, pemerintah Malaysia secara resmi mengajukan nota protes kepada Indonesia. Dalam dokumen tersebut, Malaysia meminta penjelasan terkait operasi penangkapan dan menyoroti dugaan keterlibatan oknum dalam peredaran senjata di wilayah mereka. Pihak Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, segera menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah bagian dari upaya pemberantasan penyelundupan. Pemerintah Indonesia juga menyampaikan bahwa tindakan ini bukanlah bentuk provokasi, melainkan murni operasi keamanan untuk melindungi kedaulatan negara. Sementara perwakilan diplomatik kedua negara bertemu untuk meredakan ketegangan, media terus membanjiri publik dengan berbagai spekulasi mengenai motif di balik kasus ini. Beberapa anggota parlemen Malaysia mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan perbatasan mereka sendiri, mengingat skala penyelundupan yang terungkap semakin luas. Dengan meningkatnya tekanan politik dan diplomatik, kedua negara kini berada pada titik krusial untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mengatasi krisis ini. Di tengah ketegangan yang belum reda, Satuan Intelijen TNI menerima laporan adanya aktivitas mencurigakan di kawasan hutan perbatasan yang diduga sebagai jalur utama penyelundupan senjata. Tim segera bergerak dalam operasi penyergapan yang dirancang untuk menangkap pelaku dan mengungkap siapa dalang di balik distribusi senjata rakitan ini. Saat pasukan TNI mendekati lokasi yang ditargetkan, mereka menemukan sekelompok orang yang tengah memindahkan peti-peti kayu ke dalam kendaraan yang tidak memiliki plat nomor. Tanpa menunggu lebih lama, tim segera memberikan peringatan dan melakukan penyergapan, namun beberapa pelaku berusaha melarikan diri ke dalam hutan. Dalam penggeledahan di tempat kejadian, ditemukan puluhan senjata rakitan jenis lantak, beberapa senjata api laras pendek, serta dokumen yang mencurigakan. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada pihak ketiga yang berusaha menyelundupkan senjata ke Malaysia sambil menciptakan narasi bahwa TNI terlibat dalam operasi ilegal. Dengan temuan ini, TNI segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil langkah strategis guna mencegah dampak politik yang lebih luas. Menyadari eskalasi situasi yang dapat berdampak pada hubungan bilateral, Presiden Indonesia Prabowo langsung turun tangan dengan menghubungi Perdana Menteri Malaysia untuk membahas perkembangan terbaru. Dalam percakapan yang berlangsung secara tertutup, Presiden menegaskan bahwa Indonesia sama sekali tidak terlibat dalam penyelundupan senjata dan justru menjadi korban dari permainan pihak ketiga. Perdana Menteri Malaysia, yang awalnya masih bersikap skeptis, akhirnya setuju untuk menurunkan tensi politik setelah melihat bukti-bukti awal dari penyelidikan TNI. Sebagai langkah konkret, Indonesia menawarkan kerjasama investigasi lintas negara guna mengungkap siapa aktor utama di balik peredaran senjata ini.
Sementara diplomasi berjalan di tingkat pemerintahan, di lapangan TNI terus memperketat pengawasan di perbatasan untuk mencegah pergerakan sindikat penyelundup. Media di kedua negara mulai memberitakan bahwa ada upaya bersama untuk membongkar dalang sebenarnya, meskipun sebagian tetap meragukan keterlibatan pihak lain di luar TNI. Dengan situasi yang masih penuh ketidakpastian, semua mata kini tertuju pada hasil investigasi gabungan yang akan menentukan arah perkembangan konflik ini. Tim investigasi gabungan yang terdiri dari Indonesia dan Malaysia mulai menyisir jejak penyelundupan senjata rakitan yang ditemukan di perbatasan. Mereka menemukan pola distribusi yang mencurigakan, di mana jalur penyelundupan tidak hanya melibatkan kelompok lokal tetapi juga memiliki keterkaitan dengan jaringan kriminal lintas negara. Data intelijen menunjukkan bahwa senjata ini bukan hanya digunakan oleh kelompok separatis di Malaysia, tetapi juga diperdagangkan di pasar gelap untuk kepentingan yang lebih luas. Kejanggalan lainnya adalah keberadaan dokumen yang menunjukkan transaksi dari pihak luar Asia Tenggara, memunculkan dugaan bahwa ada campur tangan kekuatan asing dalam kasus ini. Dalam interogasi terhadap beberapa tersangka yang berhasil ditangkap, terungkap bahwa perdagangan senjata ini telah berlangsung bertahun-tahun, berakar sejak konflik lama di perbatasan. Beberapa pihak mulai mengaitkan penyelundupan ini dengan kepentingan ekonomi dan politik yang lebih besar, termasuk kemungkinan adanya upaya untuk memperkeruh stabilitas kawasan. Dengan semakin banyaknya fakta yang terungkap, pemerintah kedua negara kini dihadapkan pada kenyataan bahwa ancaman ini jauh lebih besar dari sekadar ketegangan antar negara. Ketika investigasi mendekati tahap akhir, muncul temuan mengejutkan yang sepenuhnya mengubah arah penyelidikan dan persepsi publik. Bukti kuat menunjukkan bahwa senjata yang diselundupkan ke Malaysia sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari pihak luar yang menggunakan jalur perbatasan sebagai transit. Data transaksi yang ditemukan mengungkap bahwa senjata tersebut dipasok oleh kelompok asing yang selama ini beroperasi di wilayah Asia Tenggara, memanfaatkan jalur ilegal untuk menghindari deteksi. Fakta ini membuat tuduhan terhadap Indonesia menjadi tidak berdasar, dan sebaliknya menempatkan Malaysia dalam posisi sulit karena kelompok separatis yang mereka waspadai ternyata mendapatkan suplai dari luar negeri. Pemerintah Malaysia kini harus menghadapi pertanyaan dari dalam negeri mereka sendiri mengenai bagaimana jaringan ini bisa beroperasi tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Sementara itu, Indonesia semakin memperketat keamanan perbatasan dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain untuk membasmi perdagangan senjata ilegal yang bisa mengancam stabilitas kawasan. Dengan realitas baru ini, konflik politik antara Indonesia dan Malaysia mulai mereda, tetapi pertanyaan besar tetap menggantung, siapa sebenarnya dalang utama di balik perdagangan senjata ini? Namun selanjutnya, yang terjadi justru membuat takjub. Bukti yang disampaikan Indonesia begitu kuat hingga mengguncang asumsi awal Malaysia. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara luas, Perdana Menteri Malaysia menyatakan penyesalan atas kesalahan interpretasi yang telah membuat hubungan kedua negara sempat menegang. Keputusan ini bukan hanya disambut baik oleh pemerintah Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat yang sejak awal percaya bahwa TNI tidak mungkin terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Gelombang kebanggaan nasional meledak di media sosial, di mana rakyat Indonesia merasa terharu atas perjuangan tanpa henti yang dilakukan pemerintah dan TNI untuk menegakkan kebenaran. Bahkan, tagar bertema TNI Harga Diri Bangsa menjadi trending, menggambarkan bagaimana seluruh negeri bersatu mendukung pasukan mereka. Dengan semangat baru, Indonesia dan Malaysia akhirnya sepakat untuk membentuk satuan tugas gabungan yang akan beroperasi di perbatasan guna mencegah ancaman serupa di masa depan. Bukan hanya rekonsiliasi diplomatik yang terjadi, tetapi juga pembuktian bahwa Indonesia tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat di mata dunia. Namun, bukan berarti perjuangan selesai. Justru ini menjadi awal dari era baru bagi hubungan Indonesia-Malaysia yang lebih kuat dan terbuka. Dengan penuh kebanggaan, latihan militer Malindo Jaya tetap dilaksanakan, kini bukan hanya sebagai program rutin, tetapi sebagai simbol persaudaraan dua negara yang tak bisa dipecah belah. Para prajurit TNI yang sebelumnya mendapat sorotan negatif kini dielu-elukan sebagai garda terdepan bangsa yang telah menjaga kehormatan Indonesia. Tubuh mereka berguncang penuh semangat juang saat mengibarkan bendera merah putih dalam upacara pembukaan latihan, membuktikan bahwa mereka selalu siap membela tanah air dengan harga diri. Di perbatasan, kehadiran satuan tugas gabungan mulai terlihat, mencerminkan keseriusan Indonesia dan Malaysia dalam menjaga stabilitas regional dari ancaman pihak ketiga. Dunia internasional pun mencatat peristiwa ini sebagai bukti bahwa diplomasi yang cerdas, kerjasama yang solid, dan keteguhan dalam menghadapi fitnah adalah kunci menjaga kedaulatan sebuah negara. Pada akhirnya,
Bukan hanya Indonesia yang belajar dari kejadian ini, tetapi juga Malaysia, bahwa dalam ketidakpastian, hanya kejujuran dan komunikasi yang dapat menghindarkan dua negara dari bencana yang lebih besar.